Langit sore itu kelabu, diselimuti awan tebal seperti menyembunyikan sesuatu yang ingin tetap terkubur. Rumah Sakit Cakrawala, sebuah bangunan tua peninggalan kolonial Belanda, berdiri megah di tengah kota kecil bernama Waringin. Dari luar, rumah sakit ini terlihat seperti tempat biasa. Tapi dari dalam, ada lorong yang tak pernah dimasuki tanpa rasa merinding. Nadine Ayu Prameswari, 24 tahun, seorang perawat baru, pindahan dari Jakarta ke Waringin karena ibunya sakit. Karakternya tenang, cerdas, tapi mudah penasaran. Nadine belum tahu, rumah sakit tempat ia bekerja menyimpan rahasia kelam yang mengincar jiwanya. Nadine melangkah masuk ke rumah sakit Cakrawala untuk pertama kalinya. Langkah kakinya terdengar menggema di lantai koridor yang sudah aus oleh waktu. Udara di dalam gedung itu lembab dan dingin, meski cuaca di luar cukup panas. "Selamat datang, Mbak Nadine," sambut seorang wanita parubaya berseragam putih dengan senyum ramah. "Terima kasih, Bu. Ibu siapa?" "Ya, saya Bu Mirna, kepala perawat di sini. Kalau ada apa-apa, langsung lapor ke saya." Senyum Bu Mirna terasa tulus. Tapi matanya, seperti menyimpan cerita yang tak ingin ia bagi. Hari pertama berjalan lancar. Nadine bertugas di ruang rawat inap lantai 2. Tapi saat malam tiba dan ia turun ke ruang perawat di lantai 1, ia salah ambil arah dan melewati lorong selatan. Lorong yang katanya sudah tidak dipakai. Lampu lorong itu kedap-kedip. Ujung lorongnya gelap dan sunyi. Nadine baru saja ingin berbalik arah ketika ia mendengar langkah kaki. Bukan satu, tapi banyak. Seperti sekelompok orang berjalan perlahan-lahan di lantai licin. "Permisi," gumam Nadine, suaranya ragu. Tak ada jawaban. Lalu, terdengar suara rintihan. Tolong aku." Pelan, hampir tak terdengar. Tapi cukup membuat jantung Nadine mencelos. Saat ia memandang ke ujung lorong, sesuatu bergerak cepat ke arahnya. Putih, tinggi, dan berlumur darah. Nadine memejamkan mata dan terhuyung. Tapi saat ia membuka mata, lorong itu kosong. Tak ada siapa-siapa. Detik itu juga, Bu Mirna datang dengan napas tersengal. "Kamu tadi ke lorong selatan?" tanya Bu Mirna. "Iya, saya tersesat. Jangan pernah ke sana lagi. Di sana, tempat itu sudah ditutup. Sejak lama." Malam itu Nadine tak bisa tidur. Bayangan sosok tinggi berjubah putih berlumur darah terus berputar dalam pikirannya. Nafasnya sesak setiap kali mengingat lorong gelap itu. Apa aku cuma halusinasi? Atau memang ada yang aneh di rumah sakit ini? Pikirnya. Pagi harinya, Nadine memberanikan diri bertanya kepada salah satu perawat senior, Mbak Wulan, yang terlihat lebih ramah dibanding lainnya. "Mbak Wulan, aku semalam gak sengaja lewat lorong selatan. Tapi rasanya aneh, seperti ada suara orang minta tolong," kata Nadine pelan. Mbak Wulan langsung menegang. Tangannya berhenti merapikan berkas, dan matanya menatap Nadine tanpa berkedip. "Kamu dengar suara itu juga? Jadi bukan cuma aku." Nadine mendekat. Mbak Wulan menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Ada banyak cerita soal lorong selatan. Tapi semuanya disangkal pihak rumah sakit. Termasuk soal suster itu." Rasa penasaran Nadine semakin kuat. Saat istirahat siang, dia pergi ke ruang arsip dengan alasan mencari berkas pasien. Tapi diam-diam ia mencari daftar nama perawat dan staf lama. Lembar demi lembar, ia telusuri file tua yang sudah berdebu. Dan di sanalah, ia menemukan sesuatu yang janggal. Sebuah foto usang dari tahun 1994. Di barisan paling kanan berdiri seorang suster muda dengan wajah pucat dan senyum kecil. Di balik foto itu tertulis, "Foto tim medis RS Cakrawala 1994. Tapi yang membuat Nadine menggigil adalah, bagian nama suster itu dicoret dengan tinta merah. Seolah seseorang tak ingin ia dikenang. "Kenapa hanya namanya yang dihapus?" gumam Nadine. Sore itu, Nadine ditugaskan memeriksa pasien koma bernama Pak Darto, usia 66 tahun. Sudah 2 bulan tidak sadar setelah kecelakaan kerja. Saat Nadine mengganti infusnya, ia merasa suhu ruangan menurun drastis.
Lampu meredup sesaat. Monitor detak jantung berdetak pelan. Sangat pelan. Tiba-tiba, dari bibir Pak Darto, yang seharusnya koma, mengalir suara lemah. "Suster darah, jangan, aku mohon." Nadine mundur dengan tubuh gemetar. Ia hampir menjatuhkan nampan alat suntik di tangannya. "Pak Darto?" Sesaat kemudian, Pak Darto kembali diam. Seperti tak pernah terjadi apa-apa. Nadine melirik pintu ruangan. Ada bayangan putih berdiri di luar. Saat ia kejar ke lorong, bayangan itu lenyap. Nadine kembali ke ruang perawat dengan wajah pucat pasi. Ia menyimpan foto lama itu di dalam saku bajunya. Ia sadar, apapun yang sedang menghantui rumah sakit ini, tidak akan berhenti. Dan malam ini, suster itu mungkin akan datang lagi. Hujan deras mengguyur kota Waringin malam itu. Petir menyambar-nyambar langit, seolah menggemakan kegelisahan yang membuncah dalam hati Nadine. Ia memegang erat foto suster yang namanya dicoret. Foto yang kini seperti menyimpan beban tak kasat mata. Di balik diamnya, Nadine tak bisa menahan dorongan untuk mencari tahu lebih dalam. Ia tahu ini berbahaya, tapi rasa takut mulai bersaing dengan rasa ingin tahu. Di tengah kegalauan Nadine, muncullah Dr. Arfan, 30 tahun, dokter muda spesialis saraf. Sikapnya tenang dan profesional, tapi matanya menyimpan beban. Nadine bertemu dengannya saat menanyakan kondisi Pak Darto yang tiba-tiba berbicara dalam kondisi koma. "Nadine, Dok, semalam Pak Darto bicara. Dia sebut suster dan darah." Dokter Arfan terdiam sejenak. "Kamu dengar juga, ya?" Nadine, "Maksudnya, juga?" Dokter Arfan, "Aku sudah bekerja di sini 3 tahun. Dan hampir semua staf yang kerja malam pernah melihat hal yang sama." Dokter Arfan membuka laci meja dan mengeluarkan berkas tua dengan stempel tertutup. Ia menyodorkannya ke Nadine dengan ragu. "Bacalah. Tapi jangan sampai diketahui oleh kepala rumah sakit. Ini tentang dia." Malam itu, Nadine nekat menyusuri lorong selatan lagi. Hujan deras di luar membuat suasana semakin mencekam. Dengan senter kecil di tangan, ia berjalan perlahan. Lantai lorong basah, bukan karena bocor, tapi seperti ada darah yang belum mengering sepenuhnya. Di ujung lorong, ia melihat sesuatu. Kursi roda tua bergerak sendiri. Nadine menghampiri, tapi kursi itu berhenti mendadak dan membalik arah dengan keras, menghantam dinding. Lampu padam sesaat, dan terdengar suara napas berat, tepat di belakang Nadine. "NG, kau, lihat aku." Nadine membalikkan badan. Tak ada siapa-siapa. Tapi ketika ia menyorotkan senter ke dinding, ada bekas tangan berlumur darah menempel seperti baru saja meninggalkan jejak. Di kamar, Nadine membuka berkas yang diberikan Dr. Arfan. Nama, Suster Kartini. Tahun bertugas, 1991-1994. Status, menghilang tanpa jejak. Catatan khusus, ditemukan pasien meninggal secara misterius di bawah pengawasannya. Tubuh korban mengering seperti kehabisan darah. Tidak ada bukti kuat. Penyelidikan ditutup. Suster Kartini menghilang 1 minggu kemudian. Ada satu catatan kecil di bawahnya, ditulis dengan tulisan tangan. Mereka bilang dia dibunuh, tapi dia tidak mati. Ia tetap berjalan di lorong itu, menyamar sebagai perawat yang masih bekerja hingga sekarang. Pintu kamar Nadine berdiri terbuka sendiri. Angin dingin menyusup masuk. Dan di depan pintu, ada sepasang sepatu putih berdarah, berdiri diam. Nadine menahan napas. Lorong itu belum selesai dengannya. Hujan belum reda malam itu. Rumah sakit Cakrawala terasa lebih sunyi dari biasanya. Lorong-lorongnya gelap. Hanya diterangi lampu neon yang berkedip pelan. Nadine tidak bisa tidur. Pikiran tentang Suster Kartini, jejak darah, dan suara-suara aneh masih membekas kuat. Di tangan kirinya, ia masih memegang foto tua yang nyaris robek, dan entah mengapa, darah kering mulai muncul di ujungnya. Foto ini makin aneh setiap malam. Sementara itu, seorang satpam baru bernama Rudi, 24 tahun,
baru saja memulai giliran jaga malam pertamanya. Ia dikenal santai dan tidak percaya hal mistis. Halah, hantu apaan? Aku juga kerja malam di pabrik dulu. Banyak cerita begitu, tapi buktinya aku aman-aman aja. Namun malam itu, ia ditugaskan berpatroli sendiri di lorong selatan. Jam 1.14 dini hari. Rudy mulai merasa ada yang aneh. Semua CCTV mendadak gelap total di bagian lorong selatan. Ia memutuskan mengecek langsung. Saat menyusuri lorong yang terasa lebih panjang dari biasanya, langkahnya melambat. Tiba-tiba terdengar suara perempuan berbisik. "Tolong, aku tersesat di ruang 8. Rudy mengangkat senter. Ruang 8 adalah ruang yang sudah tidak digunakan sejak kebakaran tahun 2005. Sudah ditutup dengan papan dan rantai. Namun malam itu, pintunya terbuka. Rudy masuk. Di dalam ruangan yang seharusnya kosong, ada tempat tidur berlumuran darah. Dan di pojok ruangan, seseorang berdiri diam, mengenakan baju suster lama. Wajahnya tertunduk. Rambutnya panjang menutupi wajah. "Bu, Anda pasien? Atau suster?" tanya Rudy gugup. Perempuan itu tidak menjawab, tapi mulai melangkah perlahan, dan darah menetes dari ujung jarinya. Rudy mulai panik dan mundur, tapi pintu tertutup sendiri dengan keras. Pagi harinya, semua staf rumah sakit panik. Rudy tidak ditemukan di ruang keamanan. Hanya topinya yang tertinggal, diletakkan rapi di meja jaga, dan yang membuat bulu kuduk berdiri. Foto lama Suster Kartini ditemukan tergeletak di atas topi itu, dengan bercak darah baru. Saat Nadine hendak istirahat siang, ponselnya berdering. Nomor tidak dikenal. Ia angkat dengan ragu. Tapi tidak ada suara. Hanya isakan pelan dan suara seseorang berbisik. "Keluar, sebelum dia menjemputmu juga." Nadine langsung menutup telepon. Ia mulai merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar arwah penasaran. Seseorang, atau sesuatu, tidak ingin rahasia masa lalu ini terbongkar. Saat malam tiba, Nadine memutuskan melihat kembali rekaman CCTV semalam. Tapi semua file dari lorong selatan telah terhapus otomatis. Dan di layar monitor, hanya satu gambar yang muncul. Suster Kartini menatap ke arah kamera, tersenyum. Lalu layar mati. Pagi hari, rumah sakit Cakrawala. Nadine tidak bisa fokus bekerja. Wajah Rudy, yang belum ditemukan sejak semalam, masih terbayang. Wajah Suster Kartini yang muncul di layar CCTV menjadi mimpi buruk yang tak bisa ia lupakan. Ia yakin ada yang salah. Dan ia tahu, jika ingin menemukan jawaban, ia harus kembali ke asal mula tragedi ini. Nadine mencoba mengorek informasi dari para staf lama, hingga ia diberi satu nama. Bu Retno, 65 tahun, pensiunan perawat senior yang pernah bertugas bersama Suster Kartini di tahun 90-an. Ia kini tinggal di rumah kecil tak jauh dari rumah sakit. Nadine datang diam-diam saat istirahat siang. Bu Retno menyambut Nadine dengan gugup. "Bu Retno, kenapa kamu menanyakan Kartini? Sudah lama sekali nama itu dikubur." Nadine, "Dia kembali, Bu. Dan seseorang menghilang semalam. Saya yakin ada yang belum diselesaikan." Setelah terdiam lama, Bu Retno akhirnya membuka mulut. Suaranya berat, matanya kosong. "Kartini itu baik. Awalnya. Tapi sejak masuk ruang isolasi khusus, dia berubah." Bu Retno menceritakan bahwa pada tahun 1994, terjadi serangkaian kematian aneh di ruang isolasi 8. Pasien-pasien yang meninggal dalam keadaan kering tanpa darah, namun tidak ditemukan luka sama sekali. Semuanya terjadi saat Kartini bertugas jaga malam. "Kami semua curiga, tapi tak ada bukti. Hingga malam itu, aku lihat sendiri, dari celah pintu, Kartini berdiri di atas pasien yang mengerang kesakitan, dan darahnya seperti tersedot, tanpa alat apapun. Ketika kasus itu hendak dilaporkan, Kartini menghilang. Namun anehnya, jasadnya tidak pernah ditemukan. Bahkan surat pengunduran dirinya juga tidak tercatat secara resmi. Kembali ke rumah sakit malam harinya,
Nadine menemukan sebuah laci tua di ruangan catatan medis yang tak terpakai. Di dalamnya, buku catatan suster tahun 1994. Halaman terakhir bertuliskan dengan tinta merah. Aku tidak berdosa. Mereka yang berdosa. Aku hanya menyembuhkan mereka. Dan jika aku harus mati, biarkan aku tetap tinggal. Menjaga lorong ini. Menjaga darah mereka tetap mengalir. Di bawah tulisan itu, noda darah yang sudah mengering, namun ketika disentuh, terasa basah. Saat Nadine menutup buku itu, semua lampu di ruangan mati. Komputer menyala sendiri. Layar menampilkan satu kalimat. Kau telah membuka yang seharusnya tidak dibuka. Tiba-tiba, pintu ruangan terkunci. Dan di balik jendela kaca, bayangan Suster Kartini menatap dari kejauhan. Perlahan, ia mulai berjalan mendekat. Lorong selatan, malam hari. Nadine berdiri terpaku di ruang arsip yang terkunci otomatis. Layar komputer masih menampilkan tulisan aneh. Kau telah membuka yang seharusnya tidak dibuka. Lalu, suara langkah kaki menggema. Pelan, teratur, tapi semakin mendekat. Ia menahan napas. Tangannya gemetar menggenggam buku catatan Suster Kartini yang tadi ia temukan. Bayangan seorang wanita muncul perlahan di balik kaca. Baju putih, rambut panjang, darah menetes dari ujung jarinya. Nadine berbisik. Suster Kartini? Tiba-tiba semua lampu menyala kembali. Bayangan itu menghilang. Dan pintu terbuka perlahan, seolah tak pernah terkunci. Pagi harinya, Dokter Arfan memanggil Nadine. Arfan, kamu pucat. Tidak tidur semalaman, ya? Nadine, aku hanya banyak pikiran. Tapi Arfan memperhatikan ada noda darah kering di bawah kuku Nadine. Nadine tidak sadar. Ia hanya menggenggam kuat buku catatan tua itu, yang sekarang tampak lebih basah dari semalam. Arfan, Nadine, kamu yakin baik-baik saja? Nadine mengangguk cepat. Tapi dalam hatinya, ia tahu, sesuatu mulai berubah. Bukan hanya di rumah sakit, tapi juga dalam dirinya. Malam berikutnya, suster jaga bernama Ayu, rekan kerja Nadine, mendapat giliran jaga malam. Ayu dikenal berani dan cuek, tidak mudah takut. Namun ketika Ayu hendak mengambil obat di gudang lorong selatan, ia mulai mendengar suara. Ayu, kamu tahu rasanya. Kehilangan darahmu sendiri. Ayu menyangka itu suara Nadine yang bercanda. Tapi saat menoleh, tidak ada siapa-siapa. Lampu padam. Udara menjadi sangat dingin. Ayu berjalan cepat ke arah pintu. Tapi tiba-tiba lorong memanjang. Tak ada ujung. Tiba-tiba di belakangnya muncul sosok tinggi. Langkah pelan. Nafas berat. Darah menetes dan membasahi lantai. Ayu menjerit. Tapi suaranya tertahan di dalam tenggorokan. Keesokan paginya, Ayu ditemukan tidur di kursi gudang. Mata terbuka, namun tidak bisa bicara. Tidak bisa bergerak. Diagnosa, stroke mendadak. Tapi tak ada penyebab klinis. Tubuhnya tampak kehilangan banyak darah, namun tidak ada luka. Dan di balik telinganya, tertera tulisan samar seperti dibakar ke kulit. Lorong ini milikku. Saat Nadine menjenguk Ayu di ruang ICU, ia merasa sesuatu aneh. Tangannya bergetar saat menyentuh ranjang Ayu, dan penglihatannya berubah. Flashback masa lalu rumah sakit. Suara pasien menjerit. Suster Kartini membawa nampan darah. Seorang dokter lelaki muda menangis. Lalu dibunuh dengan suntikan langsung ke jantung. Lalu suara. Dia mengkhianatiku, tapi aku masih di sini. Menunggu kalian semua. Nadine jatuh pingsan. Dan dalam mimpinya, Suster Kartini berbisik. Kamu mirip aku. Nadine, itulah kenapa kamu bisa melihatku. Pagi hari, setelah sadar dari pingsan, Nadine masih memikirkan penglihatan aneh tentang seorang dokter muda yang tewas dengan suntikan di jantung. Ia merasa itu bukan mimpi, tapi kenangan yang dipaksa masuk ke dalam pikirannya. Di meja samping tempat tidur, buku catatan Suster Kartini masih terbuka. Halaman terakhir yang sebelumnya kosong, kini bertuliskan, carilah dia.
Dia tahu semuanya, sebelum mereka membuatnya diam selamanya. Di waktu istirahat, Nadine menyelinap ke ruang arsip lama rumah sakit. Ia mencari nama-nama staf dokter tahun 1994. Ia menemukan daftar. Dr. Hendra. Dr. Mulyadi. Dr. Andin. Tidak ada nama dokter muda seperti yang ia lihat dalam penglihatan. Namun di balik map tua, terselip satu berkas tanpa nama, hanya tulisan tangan di ujung. Magang, Dr. R. Isinya hanya satu foto. Dokter muda berwajah murung, dengan jas putih bertuliskan, Dr. Raka, residen psikiatri. Nadine bertanya pada perawat lama, tidak ada yang ingat Dr. Raka. Namun Bu Retno akhirnya mengakui. Bu Retno, Raka? Ya Tuhan, kau menemukannya. Dia yang pertama mencurigai Kartini. Tapi begitu dia mulai menyelidiki, dia mendadak hilang. Rumornya, dia ditemukan bunuh diri. Tapi tak pernah ada mayatnya. Nadine gemetar. Itu cocok dengan penglihatan yang ia alami. Dr. Raka dibunuh, bukan bunuh diri. Malam itu, Nadine mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Suaranya berat, tua, dan penuh tekanan. Kamu harus berhenti, Nadine. Kamu tidak tahu siapa yang kamu bangunkan. Ini bukan hanya tentang hantu, tapi tentang rahasia berdarah rumah sakit ini. Nadine mencoba membalas, tapi telepon langsung terputus. Ia mencoba melacak nomor itu, tidak tercatat dalam sistem operator manapun. Malam berikutnya, penjaga keamanan yang sedang bertugas di lorong selatan juga mengalami kejadian aneh. CCTV menunjukkan dia berjalan sendiri, lalu berlari seolah dikejar sesuatu. Kemudian tubuhnya berdiri diam, menatap ke dinding kosong, selama 47 menit. Sebelum akhirnya menghantamkan kepalanya sendiri ke kaca. Ia tidak mati. Tapi saat siuman, ia buta. Matanya berdarah. Dan ia berteriak. Suster itu menusuk mataku, pakai jari. Dia bilang aku melihat terlalu banyak. Keesokan harinya, Nadine dipanggil oleh Dr. Arfan dan direktur rumah sakit. Mereka menuduhnya mengakses arsip rahasia, membuat suasana kerja tidak kondusif, mempengaruhi pasien dan staf lain dengan cerita tidak masuk akal. Direktur, jika kamu terus mencampuri hal-hal yang sudah terkubur, Nadine, mungkin kamu yang akan dikubur berikutnya. Nadine sadar, dia tidak hanya melawan arwah, tapi juga sistem. Orang-orang yang ingin rahasia kelam rumah sakit tetap tersembunyi. Malam hari di rumah sakit, Nadine berjalan pelan menuju koridor yang selama ini ditutup rapat. Ruang isolasi 8. Pintu besi itu berkarat dan penuh debu. Tapi anehnya ada bekas sidik tangan bercak darah segar di gagangnya. Dengan napas tertahan, Nadine mencoba membuka pintu, dan terkunci rapat. Pagi harinya, Nadine menemui Bu Retno, perawat senior yang dulu pernah menjaga ruang isolasi 8. Bu Retno, ruang itu tak boleh dibuka lagi. Banyak jiwa yang terperangkap di dalamnya. Suster Kartini terakhir terlihat di sana, sebelum semua kejadian mengerikan dimulai. Ini kuncinya. Bu Retno menyerahkan kunci tua berkarat dan memperingatkan Nadine agar berhati-hati. Malam tiba, Nadine kembali ke ruang isolasi 8. Ia membuka pintu dengan kunci tersebut dan masuk ke dalam. Ruangan itu gelap, penuh bau obat dan darah yang sudah lama mengering. Di dinding, ada coretan kapur yang membentuk simbol-simbol aneh dan tanggal-tanggal kematian misterius. Di sudut ruangan, sebuah kursi roda tua terikat dengan rantai berkarat. Saat Nadine menyusuri ruangan, bayangan seorang wanita berbaju suster muncul. Kartini, aku terperangkap di sini, karena janji berdarah yang tak pernah terpenuhi. Mereka mengunci aku di ruangan ini, dan menghilangkan dokter yang ingin membebaskanku. Nadine mendengar suara bisikan dari kursi roda. Tolong bebaskan aku, kami semua terjebak. Nadine menemukan kotak kayu kecil yang terkubur di bawah kursi roda. Di dalamnya ada surat yang ditulis oleh Dr. Raka. Jika aku hilang, berarti aku telah menemukan sesuatu yang berbahaya. Suster Kartini bukan hanya korban, tapi juga penjaga rahasia yang mengerikan.
Perjanjian darah itu bukan hanya legenda, tapi kenyataan yang membuat rumah sakit ini menjadi neraka. Tiba-tiba, lampu ruangan berkedip dan suara jeritan terdengar dari dinding. Sosok suster berlumur darah muncul. Wajahnya penuh penderitaan dan amarah. Nadine merasakan tangan dingin menyentuh bahunya, seolah mengingatkan bahwa bahaya sudah sangat dekat. Nadine masih terguncang setelah pengalamannya di ruang isolasi 8. Ia membuka kembali surat Dr. Raka dan mencoba memahami perjanjian berdarah itu. Dalam surat itu, Dr. Raka menulis tentang sosok misterius yang disebutnya penguasa lorong, seseorang yang mengendalikan arus rahasia dan kematian di rumah sakit. Nadine menghubungi temannya, Farid, seorang jurnalis investigasi yang pernah menulis soal kasus-kasus misterius di kota. Farid, kalau benar ada penguasa lorong, itu pasti seseorang dengan kuasa besar. Mungkin direktur lama, atau pejabat yang punya kepentingan gelap. Kita harus gali arsip lama, rekam jejak orang-orang yang punya kekuatan di rumah sakit. Mereka berhasil mendapatkan akses ke arsip lama direktur yang menjabat pada tahun 1993-1996. Di situ, Nadine menemukan beberapa nama yang mencurigakan. Direktur Sutrisno, periode itu penuh kontroversi. Kepala keamanan bernama Pak Wira, yang terkenal garang dan misterius. Seorang dokter psikiatri bernama Dr. Hendra yang tiba-tiba pindah tanpa alasan jelas. Saat Nadine dan Farid sedang menyelidik, tiba-tiba seseorang memutuskan untuk mengawasi mereka. Seorang petugas keamanan besar dan dingin selalu mengikuti mereka tanpa suara. Suatu malam, Nadine terkejut ketika bayangan itu muncul di lorong rumah sakit yang gelap. Petugas keamanan. Berhenti. Jangan ganggu rahasia yang tak boleh kau ungkap. Nadine melangkah maju tanpa gentar. Ini bukan hanya tentang hantu. Ini soal nyawa yang sudah terenggut karena kebohongan kalian. Petugas itu menghilang begitu saja, seperti bayangan yang ditiup angin. Keesokan harinya, Nadine mendapat pesan anonim melalui surat. Jangan teruskan, atau kamu akan bernasib seperti Suster Kartini dan Dr. Raka. Lorong ini sudah ditandai dengan darah. Malam yang dingin di perpustakaan rumah sakit. Nadine duduk di antara tumpukan arsip berdebu, memeriksa dokumen dan foto-foto lama masa jabatan Direktur Sutrisno. Di setiap lembar ada tanda-tanda kecurigaan, kasus kematian pasien yang tidak wajar, penghilangan dokumen, dan laporan yang dihapus secara misterius. Nadine menemukan sebuah buku harian rahasia milik Dr. Hendra, dokter psikiatri yang tiba-tiba menghilang. Dalam catatan itu, Dr. Hendra menulis tentang ritual-ritual gelap yang dilakukan oleh Sutrisno dan Pak Wira demi menjaga perjanjian berdarah yang mereka buat bertahun-tahun lalu. Mereka menggunakan rumah sakit ini sebagai pangkalan kekuasaan dan penyaluran dendam. Suster Kartini adalah salah satu korban yang mencoba melawan. Tiba-tiba ponsel Nadine bergetar. Sebuah nomor tidak dikenal menghubunginya. Suara berat dan berbisik terdengar. Berhenti menggali, atau kau akan menyesal. Ingat, banyak yang hilang karena mencoba membuka rahasia ini. Nadine menutup telepon dengan tangan gemetar. Namun tekadnya semakin kuat. Nadine mengatur pertemuan dengan Farid di sebuah kafe sepi. Ia menunjukkan bukti-bukti baru. Farid, ini lebih dari sekadar hantu. Ada konspirasi besar di balik semua ini. Kalau kita mau terus, kita harus siap hadapi bahaya nyata, bukan hanya bayangan. Mereka menemukan bahwa perjanjian berdarah itu dibuat Sutrisno dan Pak Wira untuk melindungi rumah sakit dari pengambil alihan oleh pihak luar yang ingin menutup fasilitas tersebut. Namun, cara yang mereka pilih adalah dengan mengorbankan nyawa dan mengikat jiwa lewat ritual kelam. Suasana malam di lorong rumah sakit terasa semakin berat. Nadine dan Farid menyusuri koridor yang dulu pernah jadi saksi bisu tragedi, kini penuh aura kelam. Nadine mendapatkan informasi dari seorang petugas kebersihan bahwa ada sebuah ruang rahasia di bawah rumah sakit, tempat semua ritual dan perjanjian berdarah itu dilakukan. Mereka memutuskan untuk menyelinap ke ruang bawah tanah itu dengan membawa kamera dan alat rekam. Di ruang bawah tanah, suasana begitu mencekam. Tembok penuh coretan simbol-simbol kuno dan ada altar dengan bercak darah kering. Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat.
Nadine dan Farid bersembunyi di balik tumpukan peralatan medis tua. Sosok mengenakan jubah hitam muncul, menyalakan lilin di altar dan mulai mengucapkan mantra. Suara gemuruh terdengar dari lorong, seolah arwah-arwah yang terperangkap mulai bangkit. Sosok itu menoleh, memperlihatkan wajah yang penuh dendam dan luka batin. Ternyata Pak Wira, kepala keamanan yang sudah lama hilang dari rumah sakit. Pak Wira, kalian berani mengusik yang tersembunyi? Ini bukan tempat bagi kalian. Nadine maju dengan berani. Sudah cukup banyak darah yang tertumpah. Ini saatnya mengakhiri teror ini. Pak Wira menyerang Nadine dan Farid dengan kekuatan yang seolah bukan manusia. Dalam pertarungan sengit, Nadine teringat janji Suster Kartini untuk membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap. Ia menggunakan simbol yang ditemukan Dr. Hendra di buku hariannya sebagai perlindungan dan berhasil melemahkan Pak Wira. Pak Wira pun tersungkur, dan perlahan tubuhnya menghilang menjadi bayangan yang tertarik ke dalam altar. Malam itu, suasana rumah sakit berubah menjadi neraka hidup. Setelah konfrontasi dengan Pak Wira, Nadine dan Farid merasa ada kekuatan gelap yang semakin marah dan tak terduga. Arwah-arwah korban ritual berdarah mulai bergentayangan di lorong-lorong rumah sakit. Suara jeritan dan rintihan memenuhi udara. Lampu-lampu berkedip tak beraturan, membuat suasana semakin mencekam. Nadine dan Farid mencoba mencari jalan keluar, tapi lorong berubah seperti labirin yang memerangkap mereka. Setiap sudut yang mereka tuju selalu berujung pada penampakan sosok suster berlumur darah yang mengerikan. Nadine berbisik panik. Kita harus tetap tenang. Jangan sampai ketakutan menguasai kita. Nadine mengeluarkan kalung berlambang salib yang didapat dari Dr. Hendra, berharap bisa menghalau roh-roh gentayangan itu. Suster berlumur darah itu mendekat dengan langkah pelan, tapi Nadine berdiri tegap dan mengucapkan doa pelindung. Dalam detik-detik menegangkan, Nadine menghadapi visi masa lalu Suster Kartini, yang menangis sambil memohon pembebasan. Kartini, suara lembut, tolong bebaskan kami. Aku terjebak dalam penderitaan yang tak berujung. Nadine sadar bahwa untuk menghentikan teror ini, ia harus melakukan ritual pembersihan dengan mengorbankan sesuatu yang sangat berharga baginya, sebuah pengorbanan jiwa. Nadine membuka buku harian Dr. Hendra dan mengikuti instruksi ritual yang tercatat di sana. Lilin-lilin dinyalakan mengelilingi altar, sementara mantra pelindung mulai diucapkan. Ia memegang kalung salib, simbol pengorbanan dan harapan, dengan erat. Kekuatan gelap yang selama ini membelenggu rumah sakit mulai melawan. Angin kencang berputar di dalam ruangan, dan bayangan-bayangan sosok suster berlumur darah muncul menari-nari di sekitar altar. Untuk memutus perjanjian berdarah itu, Nadine harus menyerahkan sebagian jiwanya. Dengan mata berkaca-kaca, ia mengucapkan doa terakhir dan meletakkan darahnya di altar. Seketika, suara jeritan dan tangisan arwah berubah menjadi bisikan lembut dan damai. Cahaya putih hangat menyelimuti ruangan, dan bayangan Suster Kartini muncul tersenyum penuh syukur sebelum perlahan menghilang. Nadine terbangun di ruang perawatan rumah sakit. Tubuhnya lemah namun jiwa terasa ringan. Farid duduk di sampingnya. Wajah penuh kelegaan tapi masih ada kekhawatiran yang tersembunyi. Dokter datang menjelaskan bahwa Nadine hampir kehilangan nyawanya karena pengorbanan ritual yang dilakukannya. Namun, dampak positif mulai terasa. Lorong-lorong rumah sakit yang dulu mencekam kini mulai terang dan hening. Malam itu, Nadine melihat sosok Suster Kartini sekali lagi, namun kini berbeda. Wajahnya teduh dan penuh rasa terima kasih. Kartini, terima kasih telah membebaskan kami. Kini, kami bisa beristirahat dengan damai. Namun, di sudut ruangan gelap, bayangan samar Pak Wira terlihat menatap Nadine dengan mata penuh dendam, menandakan masih ada sisa kegelapan yang belum sepenuhnya hilang. Meski tubuhnya masih lemah, Nadine berjanji pada dirinya sendiri dan Farid untuk terus menjaga rumah sakit agar tragedi kelam ini tidak terulang kembali. Malam semakin larut. Rumah sakit terasa sunyi namun penuh ketegangan. Nadine bersama Farid kembali menyusuri lorong yang dulu jadi sarang teror. Kali ini dengan keberanian dan tekad membara. Pak Wira yang dulu lenyap kini muncul kembali. Wujudnya semakin menyeramkan dan penuh amarah. Ia membawa kekuatan kegelapan yang kuat, siap melawan siapa saja yang mencoba membebaskan rumah sakit dari kutukan.
Nadine menggunakan ilmu dan simbol-simbol yang dipelajarinya. Beradu tenaga dengan Pak Wira dalam sebuah duel mistis penuh energi yang berputar dan memancar di lorong gelap. Farid membantu dengan membacakan doa pelindung, berusaha menjaga agar energi positif tetap mengalir. Di puncak pertempuran, Nadine harus mengorbankan kenangan terindahnya agar energi jahat Pak Wira bisa benar-benar dipatahkan. Sebuah pengorbanan yang menyakitkan, tapi demi kebaikan banyak orang. Pak Wira akhirnya hancur menjadi debu dan angin, terhisap ke dalam pusaran cahaya putih yang menerangi seluruh lorong. Kutukan rumah sakit pun terangkat. Suasana berubah menjadi damai. Sinar matahari pagi mulai masuk menerangi ruang-ruang yang selama ini kelam.